Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aska Laskia dari TK03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode beginner receiver. Di sini saya akan memberikan dua metode penggunaan beginner receiver. Metode pertama dengan menghitung, sedangkan metode yang kedua kita akan memakai tabel rumus atau tabel kunci. Kita mulai dulu dari metode pertama. Langkahnya adalah pertama-tama kita buat tabel abjad ABC sampai Z. Kemudian kita buat tabel angka dari 0 sampai dengan angka 25. Langkah selanjutnya kita tentukan dulu plain text yang akan kita ubah menjadi ciphertext. Di sini saya memilih kata Aska Laskia. Kemudian kita tentukan kunci yang akan kita gunakan untuk proses enkripsi dan dekripsinya nanti. Perlu diingat, kunci yang digunakan jumlah katanya harus sama seperti plain text-nya. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan kalimat Aska Laskia dan kunci yang akan saya gunakan adalah Segan Amikom. Jumlah kata pada plain text dan kuncinya sama, yaitu 11 kata. Misalnya lagi, kita ingin mengubah kata kamera menjadi ciphertext, maka kita harus memilih kunci yang jumlahnya katanya sama seperti plain text-nya. Karena plain text-nya jumlah katanya adalah 6, maka kita pilih kunci terdiri dari 6 kata. Misalnya Amikom, jumlah katanya sama seperti plain text-nya. Langkah selanjutnya, bila kita sudah menentukan plain text-nya sama kuncinya, kita substitusikan dengan tabel di atas yang kita buat tadi. Di sini misalnya A sama dengan 0, Z sama dengan 25, K sama dengan 10, dan seterusnya sampai kata yang terakhir. Jika sudah, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus untuk mencari ciphertext-nya adalah dengan plain text ditambah key, kemudian kita modkan mod 26. Di sini kita contohnya adalah 0 tambah 18, ketemunya 18, kita mod 26, hasilnya adalah 18. Di sini plain text-nya adalah kata Z adalah 25, sedangkan E adalah 4. Kita tambah 25 tambah 4 sama dengan 29. Hasilnya kita modkan 26. Hasilnya adalah 3, dan seterusnya sampai kata yang terakhir. Setelah ketemu angka-angka ini, hasil dari rumus ciphertext-nya, kita substitusikan lagi ke tabel yang di atas ini. Di sini kita mendapatkan angka 18. Kita cari 18 itu apa? Oh, ternyata S. Kita tulis di sini S. Kita cari lagi 3. 3 itu apa? Hurufnya apa? Ternyata D. Kita tulis di sini D. Kita cari lagi angka 16. 16 itu hurufnya apa? Ternyata Q. Kita tulis lagi Q di sini. Dan seterusnya sampai selesai huruf-huruf yang kita substitusikan tadi itu adalah ketemu ciphertext-nya. Metode pertama ya seperti itu, simple tapi harus banyak menghitung.
Sedangkan kalau metode kita menuju ke metode kedua, kita tidak perlu menghitung, hanya saja kita memakai tabel kunci seperti ini. Kita urutkan A, B, C sampai Z secara vertikal dan horizontal. Kita tinggal mengisi kolom-kolom ini seperti di atas tadi. Cara mencarinya adalah kita misalkan plain text-nya kita samakan ya tadi Askal-Askia sama kuncinya Seganamicom. Kita cari dari kata pertama A. Plain text-nya adalah A. Kita cari di sini misalkan tabel yang di atas yang di sini kita misalkan sebagai plain text. Sedangkan yang ini kita misalkan sebagai kunci. Kita cari kata pertama dulu, A, huruf A. Plain text-nya adalah A. A kita cari di baris ini A. Selanjutnya kita cari kuncinya. Kuncinya ketemunya S. Kita cari S. Ini S. Kemudian kita turut seperti ini. Maka ketemunya adalah S. Misalkan lagi Z. Kata kedua adalah Z. Dari plain text-nya kita cari Z. Di sini Z ketemu. Kemudian adalah kuncinya, kata kedua dari kunci adalah E. Kita cari E. Kita urutkan lagi sampai Z. Beri warna. Ketemunya adalah kata D. Ketemu adalah kata D. Kita tulis sebagai text-nya. Kemudian kita lihat lagi kata K. Kita cari K, ini ketemu K. Kemudian kuncinya adalah kata G. Kita cari G sama K. G sama K ketemunya ini. Ketemunya adalah Hi. Ya. Kita tulis di sini Hi. Begitupun seterusnya sampai kata terakhir. Kita lihat apakah ciphertext yang diperoleh dari metode kedua ini sama seperti yang metode pertama. Kita lihat SDHIJ. SDHIJ ya, pertama SDHIJ, kedua ALSSMM. Sama, ternyata sama. Metode yang pertama sama yang kedua itu ternyata sama hasil ciphertextnya. Perbedaannya, kalau metode pertama kita harus menggunakan rumus ini untuk menghitung ciphertextnya, sedangkan metode yang kedua kita menggunakan tabel seperti ini bila tidak ingin menghitung. Terserah kalian mau milih yang mana, sesuka kalian. Yang metode kedua kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Sedangkan kalau metode yang pertama kita juga membuat tabel tapi tidak sebanyak tabel yang pertama. Mungkin segitu dari saya, cukup sekian. Bila ada kesalahannya saya minta maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.